Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Soraya Resna Samta MPD selaku dosen publikasi ilmiah beserta teman-teman mahasiswa yang kami sayangi. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami terkait dengan prinsip karya tulis ilmiah, etika penulisan karya ilmiah, dan pengertian plagiarisme. Sebelum kita memulai mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami perkenalkan dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Bunda Asrofi, kedua Bunda Cicih Tia Hastuti, ketiga Bunda Dian Nurmayanti, keempat Bapak Dwi Sudibyo, kelima Bunda Evita Anggreni, keenam Bunda Fatmawati, ketujuh saya sendiri Ima Rahmawati, kedelapan Bunda Siti Maisaroh, ke-9 Bunda Salihatun, dan ke-10 Bunda Widya Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya adalah Bunda Cici, saya berasal dari Pokjar Susuan. Dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membacakan slide pertama, yaitu tentang pengertian karya ilmiah dan prinsip-prinsip karya ilmiah. Baiklah, langsung saja. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya. Dikutip dari Dwi Loka dan Rianan 2005, Nasuha, Rohmadi, dan Wahyudi tahun 2009. Kemudian prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Prinsip-prinsip karya ilmiah, penulisan karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah etika dalam menulis karya ilmiah, yang kedua adalah proses berpikir ilmiah, dan yang ketiga adalah syarat-syarat karya ilmiah. Etika dalam penulisan karya ilmiah adalah 1. Akurat dalam menulis, 2. Jujur dan dalam menulis, 3. Menjunjung tinggi tanggung jawab, 4. Tidak boleh menggunakan fakta dengan dugaan, yang kelima, tidak boleh menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan sistem ambiguitas, yang keenam, tidak boleh menggunakan ide orang lain tanpa memberikan keterangan yang jelas, yang ketujuh, tidak boleh melanggar hak cipta, yang kedelapan, tidak memanipulasi data atau grafik, dan yang terakhir adalah tidak memasukkan dugaan pribadi dalam sebuah laporan. Sepertinya cukup, bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmayanti. Proses berpikir ilmiah meliputi berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir ilmiah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, verifikasi data, menarik kesimpulan. Syarat-syarat karya ilmiah yaitu berdasarkan hasil penelitian, pembahasan sesuai fakta, mengandung masalah yang dicarikan pencerahannya, bahasa yang digunakan lengkap, terperinci, cermat. Tahap-tahap penulisan ilmiah ada 4. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengorganisasian. Yang ketiga, tahap penyuntingan. Yang keempat, tahap pelaporan. Kesalahan-kesalahan umum dalam menulis ilmiah ada 4. Yang pertama, menulis kalimat yang tidak utuh atau rancu. Kesalahan urutan kata, pemakaian kata, dan ungkapan penghubung. Yang ketiga, kesalahan pemakaian kata depan bentuk kata. Yang keempat, kesalahan penyerapan istilah. Demikian dari kami, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evita Anggreni. Di sini saya akan menyampaikan slide 6 yang berisikan tentang etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis
dengan memperhatikan berbagai aspek. Karena suatu penulis yang benar bisa saja terkena pelanggaran dalam menulis suatu karya. Arifin 2016. Nah, di sini ada berbagai aspek dalam etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, penulis wajib mencantumkan secara jujur dan jelas terhadap pemikiran yang diambil dari sumber lain. Di sini contohnya, saat kita membuat karya tulis, kita mencari referensi, entah itu di artikel atau di buku, kita wajib menuliskan siapa penulis artikel tersebut dan atau siapa penulis buku tersebut. Lalu yang kedua, penulis karya ilmiah harus menghindari tindak plagiarisme. Karena plagiarisme sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran terberat. Karena sanksi yang didapati seorang tindakan plagiarisme bisa saja dikeluarkan dari institusi. Yang ketiga, penulis dalam mengambil referensi dari sumber lain, ia wajib meminta izin kepada pemilik sumber asli tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kelompok 3 publikasi ilmiah. Saya akan membacakan slide ke-7. Sifat etika penulisan karya ilmiah. Pertama, kejujuran. Kedua, bebas plagiarisme. Ketiga, menjunjung tinggi hak cipta. Keempat, keabsahan. Dan kelima, keterandalan. Tujuan etika penulisan karya ilmiah. Pertama, menjamin akurasi temuan penelitian. Kedua, untuk melindungi hak peneliti. Ketiga, melindungi objek peneliti dari pemalsuan. Keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Terima kasih, kami akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu fungsi dari etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Kedua, memelihara hati nurani dari peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Dan yang keempat, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Bentuk pelanggaran terhadap etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah fabrikasi. Fabrikasi merupakan perbuatan merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data, hasil penelitian, dan atau informasi ke dalam karya ilmiah. Bisa disebut juga membuat untuk menipu. Kemudian yang kedua adalah falsifikasi, yang merupakan perbuatan memalsukan data penelitian dan atau informasi ke dalam karya ilmiah. Yang ketiga adalah plagiat. Plagiat merupakan perbuatan merujuk dan atau mengutip frasa dan atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengajuan dan atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah. Bisa juga disebutkan menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau sumber orang lain sesuai dengan pengajuan dan atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah. Pelanggaran yang keempat yaitu kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah ini merupakan perbuatan menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama atau berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan, atau menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. Kemudian yang kelima
yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Kemudian yang terakhir, keenam, yaitu pengajuan jamak. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal atau penerbit. Monggo silakan dilanjut. Terima kasih Bunda Ima Rahmawati atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri, atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarisme atau plagiat, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi, plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri gagasan karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Putra 2011. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Berikut definisi dan pengertian plagiarisme dari beberapa sumber buku. Menurut Lindsay, plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya. Sulistyo 2011. Menurut Suyanto dan Jihad 2011, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Menurut Broto Wijoyo 1993, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan ungkapan dan kalimat orang lain secara tidak sah. Menurut Ridatillah 2003, plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian atau perampasan, penerbitan, penyataan atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah pikiran, ide, tulisan atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikatur, NPM 26212300879 dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan mengenai ruang lingkup plagiarisme. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan fakta, data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Solikaton. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya nama saya Widya Ningsih,
NPM 2621230548. Di sini materi selanjutnya adalah jenis-jenis plagiarisme. Ada 5, yaitu yang pertama plagiarisme langsung, yang kedua mosaik plagiarisme, yang ketiga plagiarisme agregasi, yang keempat ada plagiarisme sebagian, dan yang kelima plagiarisme asidental. Plagiarisme langsung adalah plagiat yang langsung mengambil sumber asli dan diklaim menjadi miliknya. Mosaik plagiarisme adalah seperti tambal sulam. Pelaku plagiarisme akan mengkombinasikan hasil curian dari berbagai sumber. Yang ketiga, plagiarisme agregasi adalah menulis atau membuat suatu karya yang idenya dan sumbernya sama dengan orang lain. Yang keempat, plagiarisme sebagian. Sebagian dari karya otentik ternyata mengambil dari sumber lain atau dikombinasikan. Yang kelima, plagiarisme asidental, yaitu tidak sengaja karena tidak mencantumkan sumber dengan jelas, bisa disebut sebagai plagiarisme. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka yang pertama http://mediaguru.co.id. Prinsip menulis karya ilmiah penerbit Media Guru. Arifin tahun 2016. Etika dan kode etik penulisan ilmiah. Retriever from http://stopnew.uny.ac.id /upload /1920201404110001 pengabdian /etika dan kode etik penulisan ilmiah. Selanjutnya Amrullah RET.A. tahun 2019. Etika penulisan ilmiah. http://www.kajianpustaka.com/2019/02 Terima kasih. Ini materi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.